banget makan sayur dan buah-buahan. Sekarang sih aku lagi sama suami lagi pengen coba nggak makan daging ya. Kemarin sempat nonton di YouTube gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang selalu bilang kita kalau misalnya lari ya, kayak suami kan suka lari, kita carbo loading, makan yang banyak, bla 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 segala macam gitu kan, atau enggak abis nge-gym kita ngambil proteinnya dari daging gitu kan. Ternyata itu nggak bagus. Jadi sekarang lagi berusaha untuk selalu banyakin sayur dan mengurangi daging-dagingan. Tapi belum total nggak makan daging sama sekali gitu. Belum. Lagi proses ya, segala sesuatunya bener-bener lewatin proses. Baru berapa lama Kak nerapinnya? Terus efeknya apa sih, udah mulai? Belum, Mbak. Baru mau mulai ya? Baru diskusi. Sebenarnya aku udah tahu itu deh 2 bulan lalu udah dikasih tahu. Cuma kok berat ya gitu ya. Tapi memang kalau untuk sapi sendiri aku juga udah jarang banget makan. Gitu. Paling masih ayam gitu. Kalau ikan masih aku selalu makan sih, karena kan kayaknya ikan menurut aku lebih aman dibanding kalau misalnya makan daging sapi. Mbak Dini, tadi kan sempat ngebahas masalah jerawat ya. Nah, terus Mbak Dini punya nggak sih semacam tips atau kan banyak nih anak-anak muda di luar sana yang sekarang tuh kembang insecure karena adanya jerawat gitu. Kira-kira agar hilang rasa insecure itu menurut Mbak Dini baiknya gimana sih? Kalau untuk remaja, jerawat itu hal yang manusiawi dan lumrah banget. Semuanya itu mengalami, karena mereka mengalami puber kan, perubahan dari bentuk tubuhnya, dari suaranya, segala macam mereka mengalami itu gitu kan. Dan yang paling kelihatan banget memang rata-rata kan di muka gitu. Ya dinikmati aja gitu, karena kalian pasti akan merindukan hal itu gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa. Tuh juga kalau aku saat itu adalah aku konsultasi sama dokter, karena aku nggak mau pakai coba produk-produk yang ternyata memang nggak aman gitu. Apalagi kalau sekarang kan banyak banget produk yang BPOM-nya nggak jelas, dijual online nggak jelas. Itu sekarang kita harus lebih pintar cari yang ada BPOM-nya dan pasti harusnya halal. Lebih bawah santai. Iya, bawa santai aja. Mbak Dini pernah salah pakai produk itu nggak sih? Pernah banget. Aku pernah syuting gara-gara teman aku pakai, oh bagus banget ya bedaknya, hasilnya di kamera gitu. Aku pakai ternyata nggak cocok dan hasilnya jerawatan. Dan itu jerawatan parah banget. Gitu. Konsultasi ke dokter. Langsung aku jerawat satu aja aku bisa stres gitu. Ini lumayan banyak. Akhirnya aku ke dokter, ya udah bener-bener perawatan yang ekstra banget sih. Terus kalau untuk memilih produk kecantikan tuh ngelihat ingredient yang gitu nggak sih? Maksudnya kayak kandungannya apa gitu? Iya, yang pasti sekarang ya belajar dari dulu masih kecil sampai sekarang. Semakin bertambahnya usia harus semakin pintar dalam pemilihan produk. Kalau aku sekarang memang concern banget sama hal-hal yang makeup halal, itu penting banget soalnya buat aku gitu kan, karena berhubungan di saat aku sholat, kalau misalnya makeup yang nggak halal nanti sholatnya nggak diterima gitu. Jadi aku udah harus memikirkan hal-hal yang ke situ. Mbak Dini setelah memasuki usia matang, kan tadi Mbak Dini cerita tuh Aku tadi masih ABG. setelah memasuki usia ABG ini kan tadi Mbak Dini bilang pakai rutinitas skincare dari yang tadinya setengah jam bisa sampai sekarang satu jam setengah. Itu skincare apa aja yang berubah dari masa itu? Iya, sebenarnya 1,5 jam itu udah sama bener-bener sampai harus perawatan rambut ya, ngeringin rambut apa segala macam kayak gitu. Kalau misal dari White Secret ini kan memang produknya lumayan ada beberapa step gitu kan. Jadi pas bangun tidur aku langsung pakai cleansing milknya, terus pas mandi aku pakai facial foamnya, terus habis itu setelah mandi aku pakai ini White Secret Pure Treatment Essence-nya, dan itu aku biarin dulu untuk meresap di dalam kulit. Makanya aku pakai prosesnya lumayan lama karena aku ngerasain oh ini kayaknya udah nyerap deh, baru aku pakai lagi, aku apply lagi serumnya. Oh nih serumnya udah mulai nyerap nih, terus aku baru lagi pakai sunblocknya. Jadi memang kalau aku prosesnya seperti itu, ngerasain udah nyerap ke kulit, aku baru pakai lagi gitu. Terus biasanya masalah kulit apa sih yang biasanya ada di usia matang? Nggak enak banget sih Udah di usia apa ya? Kayak ada masalah aging atau warna kulit rata gitu. Iya, yang pasti kalau misalnya udah di atas usia 30 tahun itu ada aja yang misalnya timbulnya spruten lah, karena memang kena paparan sinar matahari, terus ada kerutan itu juga pasti udah muncul gitu kan. Ya udah, kalau aku sih lebih yang perawatan sejak dini tadi itu, memang kita harus melakukan itu supaya mengurangi, kita nggak bisa menghilangkan, tapi kita mengurangi, karena itu kan memang udah
udah dari Allah gitu ya, pasti seumur segitu pasti akan keluar hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya treatmentnya ya dari kecil lah, dari sedini mungkin kita harus melakukan perawatan. Dininya itu usia berapa? Apa? Dininya usia Aku dininya itu, aduh aku mah kecil banget deh kecil ya. Dari aku pas SMP, aku umur 13 sama 14 tahun gitu, aku udah memang melakukan perawatan gitu. Jadi mama udah ngajarin dari luluran apa segala macam, bersihin muka pulang sekolah, yaitu karena pas masa-masa puber itu. Pakai produk anti aging sendiri udah dari kapan sih? Aku pakai itu dari 29 akhir mau menjelang ke umur 30 gitu, karena memang aku syuting kena lampunya lebih panas, kena lampunya kan panas banget ya, itu kan bisa berapa watt, dan jaraknya antara kita sama lampu itu kan nggak terlalu jauh, itu kan juga menyebabkan perubahan dari kulit juga kan, penuaan ya, spruton itu dan segala macamnya. Jadi aku udah pakai memang dari usia itu. Ada perubahan nggak sih sejauh ini? Aku lebih mengurangi ya, lebih mengurangi, mencegah lebih baik daripada nggak sama sekali menurut aku gitu. Jadi ya aku kalau untuk sekarang sih yang aku rasain, kalau untuk pakai si produk White Secret ini aku ngerasain banget glowingnya, aku ngerasain